Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada satu hadis Nabi yang sangat ditakuti kaum Yahudi terjadi di akhir zaman nanti. Ketakutan kaum Yahudi ini menjadi fakta bahwa mereka sebenarnya mengakui kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kebanyakan umat Yahudi tetap saja tidak mau beriman. Bahkan kaum Zionis Israel yang mayoritasnya menganut agama Yahudi atau Yudaisme selalu menutupi kebenaran dan melancarkan permusuhan kepada umat Islam. Apa yang terjadi di Gaza, Palestina hari ini menjadi bukti bahwa mereka sangat zalim, kejam dan tidak manusiawi. Hadis yang ditakuti kaum Yahudi ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah karena banyak berita gaib yang beliau sampaikan pada masa beliau atau 14 abad lebih lalu terjadi sesuai kenyataan. Dan yang belum terjadi pasti akan terjadi karena berita yang beliau sampaikan adalah hak atau kebenaran yang berasal dari wahyu Allah. Ini juga menunjukkan kenabian beliau adalah benar. Dalam jurnal kajian keislaman berjudul Hadis yang Menakutkan Yahudi, karya Utang Ranuwijaya, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016 dikemukakan, peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir akan tetap terjadi sampai menjelang datangnya kiamat. Kabar gembira tentang puncak kemenangan umat Islam yaitu kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi menjelang hari kiamat. Adapun waktunya yaitu saat kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Rasulullah mengabarkan dalam nubuahnya pasukan Yahudi di akhir zaman nanti berada di bawah komando Dajjal, sedangkan kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihissalam hingga Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di kota Lud, Palestina, Syam atau sekarang diduduki oleh Israel. Perang saat itu bukan seperti perang sekarang yang mengandalkan alutsista canggih seperti pesawat tempur, rudal, balistik, dan peralatan elektronik lainnya. Akan tetapi perang kala itu seperti di masa kenabian yang mengandalkan pedang, tombak, kuda, dan kekuatan pasukan. Berikut fakta akhir nasib kaum Yahudi yang akan terjadi di akhir zaman. Hadis ini menjadi kabar paling ditakuti seluruh kaum Yahudi yang bertebaran di dunia. Hadis yang dimaksud diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgot karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Israel gencar menanam pohon Gorgot. Pohon apakah Gorgot itu? Umumnya orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Gorgot adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium shawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxhorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxthorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gorgot. Antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Juga penanaman pohon di beberapa tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah penduduk Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund atau JNF. Mengapa Israel menanam boxthorn atau Gorgot lebih daripada pohon-pohon lainnya? Apakah ada alasan spesifik? Seorang netizen bernama Evers Drain mengatakan pohon boxthorn adalah bagian kunci nubuah tentang Israel pada akhir zaman. Adalah yang mengatakan karena Israel berpikir bahwa ramalan Islam tentang Israel akan terjadi sehingga lebih baik menanam banyak pohon bongkot, tulis Wallet. Faktanya Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan upaya penanaman pohon Gorgot
telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kayemen Leis Israel atau KKL didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel 1901 lalu. Sejak didirikan JNF atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah khilafah Turki Utsmani. Pada tahun 1935 misalnya, JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Hadis tadi juga diperkuat oleh hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz yang artinya, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. Benda mati berbicara. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa batu dan pepohonan yang merupakan benda mati kelak akan berbicara atas izin Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat berita adanya tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Di antaranya berbicaranya benda-benda mati seperti pohon dan batu. Dan berdasarkan lahirnya adalah berbicara secara hakiki. Meskipun ada kemungkinan adanya makna kiasan. Maksudnya bersembunyi atau dibalik benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi mereka Yahudi. Tetapi makna yang pertama secara lahiriah adalah lebih utama. Kitab Fathul Al-Bari. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu terdapat kalimat, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan, kecuali pohon Gorgot. Inilah hadis yang sangat ditakuti kaum Yahudi Israel. Dalam hadis Nabi disebutkan kecuali pohon Gorgot, karena ia adalah pohon Yahudi. Ilal ardi qad fa innahu min syajaril yahud, artinya pohon itu tidak berbicara sebagaimana pepohonan lainnya. Imam An-Nawawi berkata, Gorgot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negara Baitul Maqdis atau Palestina. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Ibnu Al-Asir menerangkan tentang Gorgot adalah sejenis pohon iddah atau pohon besar dan pohon berduri. Bentuk tunggalnya Gorgota. Dalam Al-Mu'jamul Wasit diterangkan, Gorgot adalah pohon yang tingginya antara 1-3 meter. Tergolong spesies terung-terungan, batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon ausaj dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Menurut sebagian muslim yang pernah melihatnya, dari segi bentuk daun, batang dan rantingnya mirip pohon cemara tetapi tidak tinggi, yakni lebih pendek. Pohon Gorgot ini pernah tumbuh di tanah pemakaman Madinah Al-Baqi kemudian ditebang. Pohon Gorgot itu ditebang saat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhum dimakamkan di tempat tersebut. Adapun disandarkan pohon Gorgot sebagai pohon Yahudi yang akan menjadi tempat persembunyian mereka, ini menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah, baik benda-benda mati tak bernyawa, ada yang tidak taat kepada perintah Allah dan melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai contoh, kisah sebuah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa saat beliau mandi sehingga Musa alaihissalam memukulnya. Kejadian semacam ini tentu sulit dinalar, namun Allah berkehendak atas segala sesuatu dan di dalamnya tentu terdapat hikmah dan pelajaran paling berharga. Sahabat yang beriman, itulah hadis Nabi yang sangat ditakuti oleh kaum Yahudi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.